Jadi selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana menginput buku atau data bibliografi. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang pertama kita klik bibliografi, lalu kita klik daftar, kita klik tambah bibliografi baru. Nah, di sini saya sudah mengcopy di Word, jadi tinggal di copy paste aja. Ini tinggal kalian copy paste aja. Di sini edisinya karena tidak beredisi, jadi tidak diisi. Dan di sini info detail spesifiknya saya akan memasukkan ukuran dan juga halaman. Kemudian setelah itu kita akan membuat kode eksemplar. Di sini diisi 5. Di sini saya memilih ini karena ini merupakan buku jadi saya pilih yang kode eksemplarnya ini, atau buku novel ya. Lalu ini fiction, CMD-nya teks, kemudian tipenya kita isi teks juga, tipe media, order, tipe pembawaan, si order aja ya. Kalau terbit ini digunakan kalau misalnya bukunya itu seperti majalah dan lain-lain. Karena ini bukan majalah, jadi dia nggak ada kalau terbitnya. Lalu di sini ada ISBN-nya. Kita copy. Kemudian penerbitnya media kita, tahun terbitnya 2017, tempat terbitnya itu ada di Jakarta, deskripsi, mohon maaf, di sini yang info detail spesifik tidak diisi ya, karena dia tuh contohnya seperti dia contohnya seperti menjelaskan detail lebih mendalam tentang suatu eksemplar ketika putar DVD. Nah, karena ini dia termasuk buku, jadi makanya tidak diisi. Nah, untuk yang halaman dan lain-lainnya itu kita isi di bagian deskripsi fisiknya ya. Judul seri karena dia tidak berseri atau kayak nggak ada lanjutannya, hanya satu buku, jadi makanya dia nggak diisi. Klasifikasinya 813 karena dia merupakan buku novel. Nomor panggilnya di sini subjeknya kita bisa isi fiksi Indonesia. Lalu kita sisipkan dalam bibliografi. Kemudian di sini kita bahasanya bahasa Indonesia ya. Bahasa bukunya disesuaikan dengan bukunya itu sendiri, menggunakan bahasa apa. Nah, di sini saya juga sudah mengcopy sinopsisnya, itu dimasukkan pada abstrak. Nah, kemudian ini untuk gambar sampulnya. Di sini kalian juga bisa memilih
Nah, seperti ini. Kemudian lampirannya ini kita isi sama, kemudian kita cari file buku. Nah, di sini tuh file bukunya tuh udah saya download file buku, jadi kita bisa membaca dalam bentuk PDF. Seperti itu, kemudian diunggah. Nah, kemudian kita langsung ke bagian ini, yaitu adalah sembunyikan di opak, tunjukkan, promosi ke beranda, promosikan. Ini boleh dicentang ini kalau misal kalian mau tahu mana yang terbaru, buku mana yang baru aja diupload, terus di save. Nah, kemudian kita tambah lagi. Yang kedua adalah Malik dan Elsa. Di sini kebetulan pengarangnya sama semua. Karena dia tidak beredisi, maka dikosongkan, dan di sini saya buat 5. Terus ini fiction. Ini teks, benar. Terus di sini bisa diganti teks juga kalau ada. Teks. Kemudian di sini kita pilih order, sama seperti tadi ya. Juga order. Karena dia tidak berkala kala terbit, karena dia bukan majalah, jadi dia tidak memiliki, dia tidak berkala terbit. Bisa kalian isi, bisa kalian sesuaikan ya, pokoknya. Penerbitnya sama media kita. Kemudian tahun terbitnya di sini 2017 juga. Kemudian tempat terbitnya juga di Jakarta. Deskripsi fisiknya saya akan isi sama, tapi halamannya berbeda, jadi di sini aja. Karena dia tidak berseri, jadi dia tidak ada nomor judul serinya. Kemudian di sini nah di sini sama, tambah subjeknya fiksi Indonesia, disipkan dalam bibliografi. Kemudian abstraknya kita isi. Abstraknya kebetulan seperti ini, atau sinopsisnya. Jadi seperti percakapan gitu ya. Nah, kemudian ini kita choose file lagi, kita cari filenya. Nah, kemudian tambah lampiran, di sini kita tulis Malik dan Elsa. Lalu kita cari filenya, file buku dalam bentuk PDF-nya ya. Kemudian kita unggah. Nah, setelah itu kita tunjukkan, lalu ini kita promosikan, kita klik dan kita simpan. Nah, ini ada
Jadi selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana menginput buku atau data bibliografi. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang pertama kita klik bibliografi, lalu kita klik daftar, kita klik tambah bibliografi baru. Nah, di sini saya sudah mengcopy di Word, jadi tinggal di copy paste aja. Ini tinggal kalian copy paste aja. Di sini edisinya karena tidak beredisi, jadi tidak diisi. Dan di sini info detail spesifiknya saya akan memasukkan ukuran dan juga halaman. Kemudian setelah itu kita akan membuat kode eksemplar. Di sini diisi 5. Di sini saya memilih ini karena ini merupakan buku fiksi, jadi saya pilih yang kode eksemplarnya ini atau buku novel ya. Lalu ini fiction, CMD-nya teks, kemudian tipenya kita isi teks juga, tipe media, order, tipe pembawaan, isi order aja ya. Kalau terbit ini digunakan kalau misalnya bukunya itu seperti majalah dan lain-lain. Karena ini bukan majalah, jadi dia nggak ada kalau terbitnya. Lalu di sini ada ISBN-nya. Kita copy. Kemudian penerbitnya media kita, tahun terbitnya 2017, tempat terbitnya itu ada di Jakarta. Deskripsi, mohon maaf, di sini yang info detail spesifik tidak diisi ya, karena dia tuh contohnya seperti dia contohnya seperti menjelaskan detail lebih mendalam tentang suatu eksemplar ketika putar DVD. Nah, karena ini dia termasuk buku, jadi makanya tidak diisi. Nah, untuk yang halaman dan lain-lainnya itu kita isi di bagian deskripsi fisiknya ya. Judul seri karena dia tidak berseri atau kayak nggak ada lanjutannya, hanya satu buku, jadi makanya dia nggak diisi. Klasifikasinya 813 karena dia merupakan buku novel. Nomor panggilnya di sini subjeknya kita bisa isi fiksi Indonesia. Lalu kita sisipkan dalam bibliografi. Kemudian di sini kita bahasanya bahasa Indonesia ya. Bahasa bukunya disesuaikan dengan bukunya itu sendiri, menggunakan bahasa apa. Nah, di sini saya juga sudah mengcopy sinopsisnya, itu dimasukkan pada abstrak. Nah, kemudian ini untuk gambar sampulnya. Di sini kalian juga bisa memilih
Nah, seperti ini. Kemudian lampirannya ini kita isi sama, kemudian kita cari file buku. Nah, di sini tuh file bukunya tuh udah saya download file buku, jadi kita bisa membaca dalam bentuk PDF. Seperti itu, kemudian diunggah. Nah, kemudian kita langsung ke bagian ini, yaitu adalah sembunyikan di opak, tunjukkan, promosi ke beranda, promosikan. Ini boleh dicentang, ini kalau misal kalian mau tahu mana yang terbaru, buku mana yang baru aja diupload, terus di save. Nah, kemudian kita tambah lagi, yang kedua adalah Malik dan Elsa. Di sini kebetulan pengarangnya sama semua. Karena dia tidak beredisi, maka dikosongkan, dan di sini saya buat 5. Terus ini fiction, ini teks, benar. Terus di sini bisa diganti teks juga kalau ada. Teks, kemudian di sini kita pilih order, sama seperti tadi ya. Juga order. Karena dia tidak berkala kala terbit, karena dia bukan majalah, jadi dia tidak memiliki, dia tidak berkala terbit. Bisa kalian isi, bisa kalian sesuaikan ya, pokoknya. Penerbitnya sama media kita. Kemudian tahun terbitnya di sini 2017 juga. Kemudian tempat terbitnya juga di Jakarta. Deskripsi fisiknya saya akan isi sama, tapi halamannya berbeda, jadi di sini aja. Karena dia tidak berseri, jadi dia tidak ada nomor judul serinya. Kemudian di sini nah di sini sama, tambah subjeknya fiksi Indonesia, disebutkan dalam bibliografi. Kemudian abstraknya kita isi. Abstraknya kebetulan seperti ini, atau sinopsisnya. Jadi seperti percakapan gitu ya. Nah, kemudian ini kita choose file lagi, kita cari filenya. Nah, kemudian tambah lampiran, di sini kita tulis Malik dan Elsa. Lalu kita cari filenya, file buku dalam bentuk PDF-nya ya. Kemudian kita unggah. Nah, setelah itu kita tunjukkan, lalu ini kita promosikan, kita klik dan kita simpan. Nah, ini ada kemudian buku yang terakhir, yaitu adalah
origami cinta sepertinya. Origami hati, mohon maaf. Origami hati. Boy Chandra lagi. Karena kebetulan saya mencari buku yang sama pengarangnya. Karena dia tidak beredisi, tidak diisi edisinya. Kemudian di sini saya isi 5. Lalu fiction, di sini saya isi teks, di sini teks juga, kemudian di sini other, di sini ada other dong. Lalu kemudian ini karena tidak berkala terbit, jadi tidak usah diisi. Karena dia bukan merupakan buku majalah dan sebagainya gitu ya. Kemudian penerbitnya sama media kita. Kemudian tahun terbitnya 2013. Tempat terbitnya Jakarta. Deskripsi fisiknya kita lihat. Karena dia tidak berseri, jadi tidak diisi. Klasifikasinya sama 813. Tambah subjek fiksi Indonesia, tambah dalam bibliografi. Kemudian kita isi abstraknya. Dengan sinopsis. Kemudian kita masukkan gambarnya dulu ya. Kemudian kita tambah lampiran. Kita pilih file PDF bukunya. Kemudian kita unggah. Kemudian ini tidak ada, promosikan, diklik, kemudian disimpan. Nah ini kita coba lihat di sini di daftar bibliografi. Nah bukunya sudah tersimpan, itu adalah buku yang baru saja saya input. Nah sebelumnya saya sudah input juga buku sebanyak 50. Ini lalu ada ini, dan juga ditambah dengan data buku yang dari Slim saya lama. Nah kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan proses sirkulasi buku. Nah, proses sirkulasi itu terdiri dari 3, yaitu proses peminjaman, proses pengembalian, dan juga proses reservasi.
Nah, di sini yang pertama saya akan lakukan adalah proses peminjaman. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu sebagai anggota ya. Kita masuk sama anggota. Nah, di sini kita masukkan siapa yang ingin meminjam. Ini contohnya ini, kemudian nah, ini dia sudah masuk sebagai Sepa Sandi dan dia peminjaman terkininya masih 0. Nah, kemudian di sini dia ingin meminjam buku Origami Hati. Nah, ini bukunya. Nah, kemudian kita klik detail cantuman dan kita copy. Nah, cara melakukan pinjaman adalah kita mengcopy kode eksemplar dari buku tersebut. Lalu setelah kita copy, kita masuk sebagai admin. Kemudian kita ke bagian sirkulasi dan mulai transaksi. Nah, di sini kita bisa memasukkan ID dari Sepa Sandi tadi. Nah, kemudian peminjaman kita pastekan kode eksemplarnya tadi dan pinjam. Nah, kemudian jangan lupa untuk diselesaikan transaksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses peminjaman. Nah, di sini proses peminjaman itu saya akan menjelaskan dua cara, yaitu proses peminjaman melalui ID anggota dan juga proses maksud saya proses pengembalian. Saya akan menjelaskan dua, yaitu proses pengembalian menggunakan ID anggota dan juga proses pengembalian menggunakan pengembalian kilat. Nah, di sini yang pertama kita bisa keluar dulu, kemudian kita di sini kita masuk area anggota. Nah, di sini ceritanya anggota yang bernama Ibu Sri sebagai dosen, dia ingin mengembalikan buku. Ditulis ID anggota sama passwordnya. Nah, dia ingin mengembalikan buku ilmu agama dan juga penelitian. Nah, di sini caranya cukup gampang. Yang pertama saya akan mempraktekkan yang pengembalian melalui ID anggota. Ini kita copy dulu eksemplarnya. Kemudian kita masuk sebagai pustakawan. Nah, kemudian kita ke bagian sirkulasi dan kita masukkan ID anggotanya. Ibu Sri. Nah, ini ilmu anggota. Nah, caranya adalah kita klik bagian panah menghadap ke kanan ini. Ini tulisannya kembalikan eksemplar ini. Atau bagian kembali ini kita klik. Lalu kita OK. Nah, peminjamannya tinggal 1. Lalu jangan lupa untuk diselesaikan transaksi. Nah, yang kedua, kita akan melakukan proses pengembalian kilat. Nah, di sini kita masuk lagi sebagai area anggota. Kita masuk lagi sebagai Ibu Sri. Nah, kemudian kita kembalikan buku yang satunya ini. Caranya dengan mengcopy kode eksemplar. Kemudian kita masuk sebagai pustakawan. Dan kita ke bagian sirkulasi dan lalu pengembalian kilat. Di sini kita paste kode eksemplarnya, lalu klik kembali. Nah, dengan begitu
buku yang dipinjam oleh Ibu Sri sudah dengan sendirinya kembali. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses reservasi. Nah, di sini ceritanya ceritanya anggota bernama Rido ingin mengembalikan buku. Nah, caranya kita bisa masuk ke area anggota, kemudian kita keluar. Nah, kita masuk dulu sebagai Rido. Kemudian kita masuk. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini dia ingin meminjam buku Malik dan Elsa. Kita cari. Nah, ini bukunya. Kemudian kita cari buku yang ingin dia pinjam. Kita klik. Nah, kemudian dia ingin meminjam buku Malik dan Elsa ini. Kita klik detail cantuman. Nah, kebetulan buku yang mau dia pinjam itu sudah dipinjam semua. Nah, artinya dia melakukan reservasi. Nah, caranya reservasi itu yang pertama, kita copy eksemplar yang sudah dipinjam. Kita copy. Kemudian kita kita masuk sebagai admin. Kemudian kita menuju ke mulai transaksi. Nah, di sini kita klik. Kita ketik ID anggota dari Rido. Nah, kemudian kita klik reservasi. Nah, di sini kita bisa cari judulnya. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan reservasi. Reservasi berhasil ditambahkan. Nah, ini. Jadi dia sudah melakukan reservasi buku. Nah, itu artinya dia bisa meminjam buku ketika buku yang sudah dia pinjam dengan eksemplar yang sudah dipinjam tadi itu sudah dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. Begitu. Itu adalah proses dari Jadi, di part 2 kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses upgrade dari Slims Acacia ke Slims Boolean. Nah, yang pertama, kita langsung buka download. Lalu ini saya sudah mendownload source kodenya. Lalu kita ekstrak. Kemudian kita letakkan di htdoc. Kemudian setelah itu kita oke. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah itu kita buka bagian exampp, lalu htdoc. Nah, di sini ada ini. Kemudian kita rename menjadi boolean biar lebih gampang ya. Kemudian di dalam ini terdapat install, ini kita rename juga. Kita ganti, kita tambahin underscore. Nah, setelah itu kita langsung proses penginstalan saja. Nah, di sini yang pertama kita
ketik localhost slice ini installnya kita lalu kita klik get start, kemudian di sini kita klik next, kemudian setelah kita klik next kita pilih upgrade my slims. Nah di sini database name-nya master, kemudian username-nya juga master, password-nya 12345. Kemudian setelah itu kita tes, kemudian kita oke, kemudian kita pilih slims yang punya kita. Nah ini, kemudian kita klik run the installation, kita tunggu. Nah di sini sudah berhasil, lalu kita go to my slim. Nah di sini sudah terupgrade dari Slim Acacia ke Slims Boolean ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses konfigurasi. Maaf, maksud saya selanjutnya adalah modifikasi tampilan tema default dari ini. Kita bisa masuk sebagai admin. Nah, kemudian ini sudah bisa masuk sebagai admin. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian tema. Setelah tema, di sini sudah disediakan beberapa tema. Di sini kan awalnya ini ya. Lalu kita akan coba mengganti tema yang lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti tema ini. Kustomisasi, setelah itu untuk melihat perubahannya, nah ini sudah terganti ya. Kemudian selanjutnya kita akan modifikasi tampilan tema default Slim 9 Boolean. Nah, di sini kita klik tema, lalu di sini ada pilihan macam-macam ya. Nah, di sini saya akan mengganti menjadi ini. Lalu kita coba lihat. Nah, yang kedua adalah konfigurasi sistem dari Slim Boolean ini. Yang pertama kita klik bagian sistem. Nah, kemudian di sini
karena sudah datanya sudah sama seperti dari Slim Acacia, jadi sistemnya pun juga sudah diatur seperti Slim Acacia. Seperti nama di sini udah sama, terus habis itu tadi saya menambahkan logo. Yang ditambahkan hanya logo saja, bisa ditambahkan sesuai dengan perpustakaan kalian. Habis itu bahasa Indonesia, bahasa aplikasi baku bahasa Indonesia, jumlah koleksi yang tampil 50 dan lain sebagainya. Ini saya sesuaikan, ini tidak saya rubah karena sudah sesuai dengan Slim Acacia yang sebelumnya. Lalu disimpan pengaturan. Kemudian selanjutnya adalah entry data metode import file CSV. Nah, di sini yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita ke bagian bibliografi. Nah, setelah itu kita coba melakukan import data. Nah, di sini kita bisa memilih file yang akan kita import. Nah, ini sebelumnya saya sudah mengimport file dulu, export file dulu, lalu saya mau import di sini. Nah, kemudian setelah itu langsung kita import sekarang. Nah, 115 cantuman berhasil dimasukkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita masuk ke bagian keanggotaan. Nah, di sini juga bisa import anggota. Sama caranya, di sini kita tinggal mengimport member, lalu kita import sekarang. 28 record berhasil disisipkan dalam satu cantuman. Nah, kemudian yang satunya lagi mungkin kita bisa melakukan di bagian nggak bisa. Kemudian yang terakhir yang kita akan lakukan adalah menggunakan wireless di sini. Intinya bagaimana kita membuka Slim kita ini supaya bisa dibuka lewat handphone kita. Nah, caranya kita harus pastikan bahwa kedua antara handphone dan laptop itu memiliki satu jaringan yang sama ya. Nah, di sini kita ketik run, lalu kita ketik cmd. Nah, di sini kita bisa mencari IP dari laptop saya ini. Caranya mengetikkan ipconfig. Nah, di sini kalau sudah kita pakai yang wireless LAN adapter WiFi. Nah, di sini kan ada IP-nya. Nah, di sini IP-nya bisa kita copy. Lalu nanti ketika di HP kita bisa menuliskan di bagian sini. Kita bisa menuliskan semisal IP-nya itu /boolean. Seperti ini. Nanti kita bisa nanti saya akan menunjukkan ketika di HP bagaimana tampilannya. Yuk kita lihat. Kemudian buku yang terakhir yaitu adalah Origami Cinta sepertinya. Origami Hati, mohon maaf. Origami Hati.
Boy Chandra lagi. Karena kebetulan saya mencari buku yang sama pengarangnya. Karena dia tidak beredisi, tidak diisi edisinya. Kemudian di sini saya isi 5. Lalu fiction, di sini saya isi teks, di sini teks juga. Kemudian di sini other, di sini ada other dong. Lalu kemudian ini karena tidak berkala terbit, jadi tidak usah diisi. Karena dia bukan merupakan buku majalah dan sebagainya gitu ya. Kemudian penerbitnya sama media kita. Kemudian tahun terbitnya 2013. Tempat terbitnya Jakarta. Deskripsi fisiknya kita lihat. Karena dia tidak berseri, jadi tidak diisi. Klasifikasinya sama 813. Tambah subjek fiksi Indonesia, tambah dalam bibliografi. Kemudian kita isi abstraknya. Dengan sinopsis. Kemudian kita masukkan gambarnya dulu ya. Kemudian kita tambah lampiran. Kita pilih file PDF bukunya. Kemudian kita unggah. Kemudian ini tidak ada, promosikan, diklik. Kemudian disimpan. Nah, ini kita coba lihat di sini di daftar bibliografi. Nah, bukunya sudah tersimpan. Itu adalah buku yang baru saja saya input. Nah, sebelumnya saya sudah input juga buku sebanyak 50. Ini lalu ada ini, dan juga ditambah dengan data buku yang dari Slim saya lama. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan proses sirkulasi buku. Nah, proses sirkulasi itu terdiri dari 3, yaitu proses peminjaman, proses pengembalian, dan juga proses reservasi. Nah, di sini yang pertama saya akan lakukan adalah proses peminjaman. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu sebagai anggota ya. Kita masuk sama anggota. Nah, di sini
kita masukkan siapa yang ingin meminjam. Ini contohnya ini, kemudian nah, ini dia sudah masuk sebagai SEPA Sandi dan dia peminjaman terkininya masih 0. Nah, kemudian di sini dia ingin meminjam buku Origami Hati. Nah, ini bukunya. Nah, kemudian kita klik detail cantuman dan kita copy. Nah, cara melakukan pinjaman adalah kita mengcopy kode eksemplar dari buku tersebut. Lalu setelah kita copy, kita masuk sebagai admin. Kemudian kita ke bagian sirkulasi dan mulai transaksi. Nah, di sini kita bisa memasukkan ID dari SEPA Sandi tadi. Nah, kemudian peminjaman kita pastekan kode eksemplarnya tadi dan pinjam. Nah, kemudian jangan lupa untuk diselesaikan transaksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses peminjaman. Nah, di sini proses peminjaman itu saya akan menjelaskan dua cara, yaitu proses peminjaman melalui ID anggota dan juga proses proses pengembalian. Saya akan menjelaskan dua, yaitu proses pengembalian menggunakan ID anggota dan juga proses pengembalian menggunakan pengembalian kilat. Nah, di sini yang pertama kita bisa keluar dulu, kemudian kita di sini kita masuk area anggota. Nah, di sini ceritanya anggota yang bernama Ibu Sri sebagai dosen, dia ingin mengembalikan buku. Ditulis ID anggota sama passwordnya. Nah, dia ingin mengembalikan buku ilmu agama dan juga penelitian. Nah, di sini caranya cukup gampang. Yang pertama saya akan mempraktekkan yang pengembalian melalui ID anggota. Ini kita copy dulu eksemplarnya, kemudian kita masuk sebagai pustakawan. Nah, kemudian kita ke bagian sirkulasi dan kita masukkan ID anggotanya, Ibu Sri. Nah, ini ilmu anggota. Nah, caranya adalah kita klik bagian panah menghadap ke kanan ini. Ini tulisannya kembalikan eksemplar ini, atau bagian kembali ini kita klik, lalu kita oke. Nah, peminjamannya tinggal 1. Lalu jangan lupa untuk diselesaikan transaksi. Nah, yang kedua, kita akan melakukan proses pengembalian kilat. Nah, di sini kita masuk lagi sebagai area anggota. Kita masuk lagi sebagai Ibu Sri. Nah, kemudian kita kembalikan buku yang satunya ini. Caranya dengan mengcopy kode eksemplar. Kemudian kita masuk sebagai pustakawan. Dan kita ke bagian sirkulasi dan lalu pengembalian kilat. Di sini kita paste kode eksemplarnya, lalu klik kembali. Nah, dengan begitu buku yang dipinjam oleh Ibu Sri sudah dengan sendirinya kembali. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses reservasi. Nah, di sini ceritanya
Ceritanya anggota bernama Rido ingin mengembalikan buku. Nah, caranya kita bisa masuk ke area anggota, kemudian kita keluar. Nah, kita masuk dulu sebagai Rido. Kemudian kita masuk. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini dia ingin meminjam buku Malik dan Elsa. Kita cari. Nah, ini bukunya. Kemudian kita cari buku yang ingin dia pinjam. Kita klik. Nah, kemudian dia ingin meminjam buku Malik dan Elsa ini. Kita klik detail cantuman. Nah, kebetulan buku yang mau dia pinjam itu sudah dipinjam semua. Nah, artinya dia melakukan reservasi. Nah, caranya reservasi itu yang pertama, kita copy eksemplar yang sudah dipinjam, kita copy, kemudian kita kita masuk sebagai admin, kemudian kita menuju ke mulai transaksi. Nah, di sini kita klik, kita ketik ID anggota dari Rido. Nah, kemudian kita klik reservasi. Nah, di sini kita bisa cari judulnya. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan reservasi. Reservasi berhasil ditambahkan. Nah, ini. Jadi, dia sudah melakukan reservasi buku. Nah, itu artinya dia bisa meminjam buku ketika buku yang sudah dia pinjam dengan eksemplar yang sudah pinjam tadi itu sudah dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. Begitu. Itu adalah proses dari kemudian selanjutnya kita akan modifikasi tampilan tema default slim 9 boolean. Nah, di sini kita klik tema, lalu di sini ada pilihan macam-macam ya. Nah, di sini saya akan mengganti menjadi ini. Lalu kita coba lihat